Bagaimana jika janin yang kau kandung diminta sebagai tumbal pesugihan? Ajeng hanya ingin hidup nyaman, tapi jalan yang ia pilih justru menyeretnya ke lorong kegelapan. Ajeng, seorang istri muda yang merasa tertekan oleh kehidupan rumah tangga, bertemu dengan Wibowo, teman kerja yang diam-diam terlibat pesugihan. Ajeng diajak ikut dalam ritual pesugihan, dengan syarat yang mengerikan, yaitu janin sebagai tumbalnya. Inilah kisah tentang pilihan hidup, godaan kekayaan instan, dan kutukan di balik ritual jual janin. Dan tidak semua jalan menuju kekayaan layak untuk dilalui. Ajeng tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah begitu cepat setelah menikah. Ia adalah gadis berusia 26 tahun, yang sebelumnya tinggal di Yogyakarta bersama kedua orang tuanya. Setelah menikah dengan Diki, seorang anggota polisi yang berdinas di kota Bandung, Ajeng ikut pindah ke kota itu. Kehidupan baru di kota yang lebih ramai membuat Ajeng sempat canggung. Ia belum terbiasa dengan ritme hidup yang cepat dan penuh tekanan. Namun sebagai istri, ia mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Diki suaminya sering pulang larut malam karena tugas. Kadang bahkan tidak pulang selama 2 hari berturut-turut. Ajeng mulai merasa kesepian. Dia hanya seorang diri rumah kecil mereka, yang terletak di pinggiran kota Bandung. Untuk mengisi waktu dan membantu ekonomi keluarga, Ajeng memutuskan melamar pekerjaan. Setelah beberapa minggu mencari, ia diterima bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor jasa logistik. Hari-hari Ajeng mulai terasa berbeda sejak ia mulai bekerja. Lingkungan kantor tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman. Disinilah ia pertama kali bertemu dengan seorang pria bernama Wibowo. Wibowo adalah teman satu divisi, duduk tepat di meja seberang milik Ajeng. Penampilannya rapi, suaranya tenang dan selalu sopan dalam berbicara. Setiap pagi, Wibowo tidak pernah lupa menyapa Ajeng lebih dulu. Ajeng awalnya biasa saja, menganggapnya hanya sebagai rekan kerja. Namun perlahan, perhatian kecil dari Wibowo terasa berbeda. Di tengah kepenatan dan tekanan rumah tangga yang mulai terasa, perhatian Wibowo memberi Ajeng celah untuk bernapas. Diki suaminya semakin jarang menunjukkan kasih sayang seperti dulu. Setiap hari hanya bicara soal kerjaan, masalah kantor dan lelah yang tak habis-habis. Ajeng merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Perhatian Wibowo yang tulus membuatnya kembali merasa dihargai sebagai perempuan. Ajeng mulai membuka obrolan pribadi dengan Wibowo. Mereka kerap makan siang bersama di kantin belakang kantor. Terkadang Wibowo menawarkan tumpangan pulang ketika hujan tiba-tiba turun. Ajeng mulai merasa nyaman di dekat pria itu. Namun di balik senyumnya, Ajeng mulai diliputi rasa bersalah. Ia masih istri sah dari Diki, seorang suami yang telah menikahinya secara baik-baik. Tapi rasa kesepian yang memuncak membuat batinnya goyah. Ajeng tidak berniat berselingkuh, tapi ia juga tidak sanggup hidup seperti bayangan. Setiap malam Ajeng berdoa agar rumah tangganya membaik, namun yang ia dapat hanya sepi dan dingin. Kadang Diki pulang dengan wajah muram, hanya melempar tas dan langsung tidur. Ajeng mencoba bicara, tapi Diki hanya menjawab dengan anggukan atau gelengan kepala. Hari-hari di rumah terasa hampa, sementara suasana kantor justru hangat. Lama-kelamaan Ajeng mulai lebih sering menghabiskan waktu di kantor. Meski pekerjaan sudah selesai, ia mulai suka berada di sekitar Wibowo. Wibowo pun tampak tidak keberatan dengan kehadiran Ajeng, yang makin sering duduk di mejanya. Mereka mulai sering bertukar cerita. Wibowo pun perlahan bercerita bahwa ia sebenarnya punya masalah pribadi yang berat. Ajeng merasa seperti menemukan teman bicara yang memahami dirinya. Ia tahu bahwa dirinya mulai masuk ke wilayah yang berbahaya. Namun Ajeng merasa sudah terlalu jauh untuk mundur. Wibowo tampaknya tahu batas, tapi tidak pernah benar-benar menjaga jarak. Dan pada akhirnya, hidup Ajeng mulai berubah karena pertemuan ini. Pertemuan yang kelak akan menyeretnya pada dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dunia gelap yang tak hanya mengancam jiwanya, tapi juga darah dagingnya sendiri. Dan semua itu bermula dari keputusannya
untuk menerima perhatian dari seorang pria yang bukan suaminya. Bandung yang awalnya ingin ia jadikan tempat untuk memulai hidup baru, justru menjadi tempat kehancuran rumah tangganya. Hari-hari berikutnya berjalan semakin rumit. Ajeng tidak bisa memisahkan diri dari Wibowo, meskipun tahu ada sesuatu yang tidak beres di balik sikap ramah pria itu. Wibowo mulai sering menelepon Ajeng di luar jam kantor. Kadang ketika malam hari, saat Diki sedang tidak di rumah. Awalnya hanya obrolan ringan, namun lama-kelamaan Wibowo mulai bercerita tentang sisi kelam kehidupannya. Hari demi hari Ajeng mulai terbiasa dengan suasana kantor. Ia semakin sering berbincang dengan Wibowo, entah tentang pekerjaan, hingga hal-hal kecil seperti kopi dan jajanan di pasar. Wibowo memang pandai membawa suasana. Tutur katanya lembut dan nadanya selalu tenang. Ajeng merasa nyaman saat mendengarnya berbicara. Kadang hanya dengan mendengar suaranya, hati Ajeng yang gundah bisa sedikit tenang. Suatu siang yang mendung, Ajeng duduk di kantin dengan wajah lesu. Wibowo datang membawa 2 gelas teh hangat, lalu duduk di depannya. Tanpa diminta, Wibowo memberikan salah satu gelas itu pada Ajeng. Ajeng tersenyum, lalu menerima teh itu dengan ucapan terima kasih. Mereka duduk lama tanpa banyak bicara. Wibowo seperti mengerti kapan harus diam, dan kapan harus bicara. Setelah beberapa menit, barulah Wibowo membuka suara. Ia bertanya apakah Ajeng sedang ada masalah. Ajeng hanya tersenyum, lalu mengangguk pelan. Awalnya Ajeng ragu untuk bercerita. Tapi semakin hari, ia semakin merasa bahwa Wibowo bisa dipercaya. Akhirnya Ajeng mulai menceritakan sedikit demi sedikit tentang pernikahannya. Tentang bagaimana Diki suaminya semakin jauh dan makin dingin. Tentang malam-malam sunyi yang sering ia habiskan sendirian di rumah. Tentang perasaannya yang perlahan mati, tapi tak tahu harus apa. Wibowo mendengarkan dengan tenang. Ia hanya mengangguk pelan, dan sesekali menatap Ajeng dengan mata yang dalam. Ajeng tidak tahu kenapa, tapi ia merasa leluasa mencurahkan isi hatinya pada pria ini. Wibowo tidak pernah menghakimi dan tidak juga memberi nasihat. Ia hanya mendengarkan, dan itu cukup membuat Ajeng merasa lebih ringan. Beberapa hari setelahnya, giliran Wibowo yang mulai terbuka. Ia bercerita bahwa ia juga sedang mengalami masalah pribadi. Pacarnya, seorang perempuan bernama Sinta, saat ini sedang mengandung. Kabar itu membuat Ajeng terkejut. Wibowo belum menikah, tapi sudah memiliki anak dalam kandungan pacarnya. Wajah Wibowo terlihat gelisah saat bercerita. Ia mengaku bingung harus bagaimana. Sinta terus mendesaknya untuk menikah, tapi Wibowo merasa belum siap. Bukan karena tidak cinta, tapi karena tekanan ekonomi yang belum stabil. Gaji kantor pas-pasan, sedangkan biaya hidup di kota semakin tinggi. Ditambah lagi, orang tua Sinta mulai mencium kabar kehamilan itu dan memberi tekanan. Wibowo merasa terdesak dari segala arah. Ajeng mendengarkan dengan perasaan bercampur aduk. Di satu sisi ia merasa kasihan pada Wibowo. Di sisi lain, ada perasaan asing yang mulai tumbuh dalam hatinya. Ajeng tidak mengerti perasaan itu. Mungkin karena kesamaan nasib, atau mungkin karena diam-diam, ia mulai menyukai keberadaan pria ini. Setiap kali mendengar langkah Wibowo di lorong kantor, jantung Ajeng berdegup sedikit lebih cepat. Mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama, bahkan di luar jam kerja. Wibowo pernah mengantar Ajeng pulang saat malam, dan tiba-tiba hujan turun membasahi mereka berdua. Ajeng duduk di belakang motor Wibowo, memeluk tas sambil memandangi jalanan gelap dan basah. Hembusan angin malam terasa lebih lembut saat itu. Malam itu Ajeng tidak bisa tidur. Kepalanya terus memutar kembali momen di motor. Saat ia dan Wibowo hanya diam, namun terasa begitu dekat. Keesokan harinya, Wibowo kembali bersikap seperti biasa. Ramah dan tenang, seolah tidak ada apa-apa. Ajeng pun bersikap biasa, walau dalam hatinya ada perasaan yang terus bergulung. Beberapa hari kemudian, saat makan siang di kantin, Wibowo bicara hal yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa ia sedang mencari cara untuk keluar dari masalah yang membelitnya. Cara yang cepat dan tidak biasa. Ajeng mengerutkan dahi, bertanya apa maksudnya.
Wibowo menatap Ajeng lama, lalu berkata pelan, bahwa ia pernah mendengar tentang sebuah ritual. Ritual yang bisa memberikan kekayaan dalam waktu singkat. Ritual itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang benar-benar terdesak dan siap mengorbankan sesuatu. Ajeng mendadak merinding. Bukan karena cerita itu, tapi karena nada suara Wibowo yang terasa serius. Ajeng tertawa kecil mengira Wibowo hanya bercanda. Tapi wajah Wibowo tetap tenang, tidak menunjukkan gurauan sama sekali. Wibowo tidak langsung menjelaskan lebih jauh. Ia hanya berkata, "Kalau kamu tahu seperti apa hidupku sekarang, kamu juga mungkin akan mempertimbangkan jalan yang sama." Ajeng tidak menjawab. Pikiran dan perasaannya mulai kacau. Ia mencoba menepis pembicaraan itu, tapi malam harinya kata-kata Wibowo terus terbayang. Ritual, kekayaan dan pengorbanan. Entah kenapa, perasaan takut dan penasaran datang bersamaan. Dan sejak saat itu, Ajeng merasa bahwa dirinya perlahan sedang diseret ke dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Dunia yang gelap, asing dan perlahan-lahan mengikatnya. Namun, Ajeng belum sadar bahwa segala yang ia anggap sebagai pelarian justru akan menjadi jalan tercepat menuju kehancuran. Setelah perbincangan tentang masalah kehamilan Sinta, Wibowo tampak lebih sering melamun. Ajeng mulai menyadari bahwa beban yang dipikul pria itu jauh lebih berat dari yang terlihat. Pada suatu sore yang dingin, hujan mengguyur deras dan kantor mulai sepi. Ajeng masih duduk di mejanya, menyelesaikan laporan bulanan yang harus dikumpulkan esok hari. Wibowo tiba-tiba mendekat dan menawarkan secangkir kopi panas. Ajeng menerimanya sambil tersenyum, lalu menatap pria itu dalam-dalam. Tanpa diminta, Wibowo duduk di kursi seberang dan menarik napas panjang. "Aku punya satu cara," ucap Wibowo pelan, hampir seperti bisikan. Ajeng meletakkan kopinya dan sedikit kaget dengan nada suara itu. Wibowo menatap keluar jendela, lalu melanjutkan ucapannya. "Cara cepat agar semua masalah ini selesai, biar kita tidak perlu memikirkan uang setiap hari." Ajeng tidak menjawab, hanya menunggu penjelasan berikutnya. Wibowo kemudian menceritakan bahwa ia sempat mendengar soal sebuah ritual pesugihan. Ritual yang dilakukan oleh segelintir orang yang benar-benar putus asa. Ritual yang katanya bisa mengubah hidup seseorang dalam waktu sangat singkat. Ajeng mengernyitkan dahi, merasa tidak nyaman dengan arah pembicaraan ini. Namun Wibowo terlihat serius, bahkan matanya tampak berkaca-kaca. Ia mengatakan bahwa seorang temannya pernah melakukannya, dan kini hidup bergelimang harta. Awalnya Ajeng mengira itu cuma cerita lama yang diangkat kembali. Namun saat Wibowo menyebut tentang sesajen, kemenyan dan janin, tubuh Ajeng langsung kaku. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Wibowo menatapnya dan berkata bahwa ini bukan lelucon. Menurut cerita yang ia dengar, ada dukun di Jawa Tengah yang bisa memfasilitasi ritual itu. Namanya Abah Darmo. Tinggal di kaki gunung jauh dari pemukiman. Abah Darmo tidak sembarangan menerima orang. Tapi jika sudah diterima, maka orang itu harus siap menanggung segala akibatnya. Ajeng mulai merinding, tidak karena udara dingin, tapi karena kata-kata Wibowo yang seakan membawa hawa lain. Wibowo menyebut bahwa syarat utama dalam ritual ini adalah janin. Janin dalam kandungan yang masih hidup. Mereka yang mengorbankannya akan mendapatkan kekayaan, tapi dengan batas waktu tertentu. Ajeng merasa muak dan ingin pergi dari ruang itu, tapi tubuhnya seperti terpaku. Wibowo tidak sedang bercanda dan Ajeng tahu itu. Ajeng mencoba tersenyum kaku, lalu berkata bahwa dirinya bukan orang seperti itu. Tapi Wibowo tidak memaksa. Ia hanya mengatakan, "Kalau suatu hari kamu berubah pikiran, aku tahu jalannya." Ajeng tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya terus berputar, mencoba mencari logika dari semua yang ia dengar. Namun rasa penasaran justru tumbuh dalam dirinya. Rasa penasaran yang dibalut keputusasaan. Semakin hari, ekonomi rumah tangga Ajeng dan Diki semakin tertekan. Ajeng beberapa kali kehabisan uang belanja sebelum akhir bulan. Diki sering marah tanpa sebab dan sikapnya semakin keras. Ajeng merasa terjepit dari segala arah. Ia mulai bertanya-tanya, apakah yang dikatakan Wibowo benar adanya?
Apakah jalan yang ia anggap sesat itu benar-benar bisa menyelesaikan semua ini? Dan di sisi lain, rasa ingin tahu dalam dirinya tak juga mereda. Beberapa hari kemudian, Ajeng memberanikan diri menanyakan ulang soal dukun yang disebut Wibowo. Wibowo tidak terkejut, bahkan seolah sudah menunggu. Ia lalu mengeluarkan kertas kusam dari dalam dompetnya. Kertas itu berisi alamat menuju sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Di pojok kanan bawah kertas itu tertulis, Abah Darmo, malam Selasa Kliwon. Ajeng memegang kertas itu dengan tangan bergetar. Ia belum tahu keputusan apa yang akan ia ambil. Namun hatinya merasa bahwa semua ini bukan lagi sekedar cerita iseng. Wibowo kemudian berkata bahwa ia akan berangkat akhir pekan ini bersama Sinta. Sinta kini telah mengandung lebih dari 2 bulan. Mereka tidak tahu harus bagaimana menyembunyikan kehamilan itu dari orang tuanya. Dan mereka butuh uang dalam jumlah besar secepat mungkin. Ajeng kembali diam. Kata-kata Wibowo seperti kabut tebal yang menutupi pikirannya. Setelah Wibowo pergi, Ajeng membuka kertas itu lagi dan memperhatikan tiap guratan alamatnya. Entah mengapa kertas itu seperti memanggilnya. Malamnya, Ajeng duduk termenung di teras rumah kontrakan. Lampu jalan berkedip lemah, dan suara anjing menggonggong dari kejauhan. Ia merasa suasana malam itu berbeda. Seperti ada yang memperhatikan dari balik kegelapan. Hawa dingin merayap ke dalam tulang, tapi ia tidak bergerak. Pikirannya dipenuhi oleh gambaran ritual, dukun tua dan janin sebagai tumbal. Ia mencoba beristighfar, tapi hatinya belum tenang. Keesokan harinya, Ajeng menghubungi Wibowo dan berkata, "Kalau aku ikut, kita berangkat naik apa?" Dan saat pertanyaan itu keluar dari mulutnya, Ajeng sadar bahwa dirinya telah mengambil langkah pertama menuju jalan yang dikutuk oleh Tuhan. Malam itu, Ajeng berdiri di depan rumah kontrakannya sambil menunggu Wibowo. Langit tampak gelap tanpa bintang dan angin berembus pelan. Wibowo datang dengan mobil sewaan berwarna abu-abu tua. Sinta duduk di kursi belakang dengan wajah lesu. Perutnya sudah mulai tampak membesar. Ajeng masuk ke dalam mobil tanpa banyak bicara. Perjalanan dimulai melewati jalan-jalan sempit yang sepi. Tujuan mereka adalah sebuah desa di Jawa Tengah, yang tidak tercantum di peta digital manapun. Wibowo hanya mengandalkan peta kusam, yang ia dapat dari seseorang yang tak pernah disebutkan namanya. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil menjadi hening. Ajeng hanya menatap keluar jendela dengan pikirannya yang kalut. Ia tidak tahu apakah ini keputusan yang benar, tapi ia merasa tak punya jalan lain. Setelah melewati beberapa kabupaten, mereka masuk ke sebuah jalur kecil di tengah hutan. Jalan itu sempit dan hanya muat 1 mobil. Pohon-pohon menjulang tinggi di kiri dan kanan jalan, membuat cahaya lampu mobil sulit menembus kegelapan. Sesekali terdengar suara binatang malam yang entah dari arah mana asalnya. Udara mulai terasa berat dan dingin menusuk tulang. Ajeng merapatkan jaketnya, tapi hawa dingin seolah meresap dari dalam tubuh. Mereka tiba di sebuah desa kecil menjelang tengah malam. Tidak ada rumah yang terang, hanya beberapa rumah kayu tua dengan lampu temaram dari pelita. Wibowo memarkir mobil di dekat sebuah pohon beringin besar, yang berdiri tepat di tengah perempatan desa. Di bawah pohon itu terdapat batu datar, penuh lumut dan di atasnya tertancap dupa yang masih menyala. Ajeng menelan ludah, merasa tidak nyaman melihat itu. Seorang lelaki tua muncul dari balik bayangan rumah. Langkahnya pelan namun pasti. Ia memakai kain lusuh dan mengenakan ikat kepala berwarna merah pudar. Tubuhnya kurus namun sorot matanya tajam seperti menyimpan banyak rahasia. Wibowo menyambutnya dengan membungkuk pelan, lalu memperkenalkan lelaki itu sebagai Abah Darmo. Ajeng dan Sinta hanya menunduk, tak sanggup menatap wajah Abah Darmo terlalu lama. Wajah lelaki itu seperti batu tua, kaku dan sulit dibaca. Abah Darmo memberi isyarat agar mereka mengikutinya masuk ke dalam rumah kayu di ujung desa. Rumah itu terlihat kecil dari luar, tapi di dalamnya luas dan gelap. Di sudut ruangan terdapat banyak benda-benda pusaka seperti keris, kendi tua dan tengkorak hewan yang digantung memanjang. Aroma kemenyan memenuhi ruangan dan membuat dada Ajeng terasa sesak.
Mereka duduk bersila di atas tikar pandan yang sudah lusuh. Abah Darmo tidak banyak bicara. Ia hanya menatap mereka satu persatu, seolah menilai isi hati masing-masing. Kemudian ia membuka sebuah kotak kayu kecil dan mengeluarkan lembaran kain jarik. Ritual ini tidak bisa dilakukan sembarangan, ucap Abah Darmo dengan suara berat. Ia menjelaskan bahwa ritual ini akan memanggil makhluk yang tidak terlihat, makhluk penunggu kekayaan. Namun makhluk itu tidak memberikan sesuatu secara cuma-cuma. Sebagai gantinya, mereka harus memberikan tumbal. Tumbalnya adalah janin manusia yang masih berada dalam kandungan, yang belum sempat melihat dunia. Ajeng merasa tubuhnya dingin dan tangannya gemetar. Namun ia tetap duduk diam. Matanya tak berkedip menatap lantai bambu. Sinta yang duduk di sebelahnya hanya menunduk, menggenggam erat kain yang menutupi perutnya. Abah Darmo lalu menyuruh mereka menginap 1 malam di rumah tersebut. Sebelum ritual dimulai, ia memberi 1 kamar bagi perempuan, dan Wibowo tidur di beranda. Malam itu Ajeng tidak bisa tidur. Dari sela-sela dinding bambu, ia bisa mendengar suara geraman rendah dari kejauhan. Seperti suara binatang besar, tapi tidak dikenalnya. Ketika ia memberanikan diri mengintip dari celah jendela, matanya menangkap bayangan kera berukuran besar sedang duduk diam di bawah pohon. Kera itu hanya diam, matanya merah menyala seolah mengawasi. Ajeng langsung mundur dan menutup jendela dengan kain. Sinta pun tidak banyak bicara, hanya membalik badan dan menarik selimut sampai ke kepala. Mereka berdua sama-sama diliputi ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Keesokan harinya, Abah Darmo memanggil mereka ke halaman belakang rumah. Di sana, terdapat sebuah lingkaran dari batu bata tua yang membentuk pola aneh di tanah. Di tengah lingkaran itu ada kendi besar, bunga 3 warna, kain jarik dan bara kemenyan yang masih menyala. Abah Darmo berkata bahwa ritual akan dilakukan tepat saat matahari terbenam. Ia memberi waktu kepada mereka untuk menenangkan pikiran dan menyucikan diri dengan air dari sumur tua di belakang rumah. Ajeng berjalan pelan menuju sumur itu, lalu menimba air dan membasuh wajah. Airnya dingin dan berbau tanah. Setelah itu, mereka diminta berpuasa hingga waktu ritual tiba. Ajeng semakin merasa ini bukan sekedar permainan. Semuanya terasa nyata, bahkan terlalu nyata untuk ia tolak sekarang. Sore itu, langit mulai berubah merah gelap dan suara burung hutan menghilang. Suasana menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar derak bambu dari dalam rumah. Wibowo dan Sinta sudah bersiap di dalam lingkaran batu, mengikuti perintah Abah Darmo. Ajeng hanya berdiri di luar. Dirinya belum diminta untuk masuk. Abah Darmo mulai membaca mantra dengan bahasa Jawa kuno. Suara itu menggema, seperti berasal dari perut bumi. Angin berhembus pelan tapi terasa membawa bisikan yang tidak dimengerti. Api kemenyan membubung tinggi, dan bayangan kera besar tampak di kejauhan. Mereka duduk mengelilingi tempat ritual, diam dan tidak bergerak. Ajeng merasa tubuhnya mulai panas, tapi tidak berani berpaling. Sore itu menjadi awal dari perjanjian antara manusia dan kekuatan gaib yang tak kasat mata. Dan disinilah jalan sesat itu mulai terbuka perlahan, mengundang siapapun yang cukup nekat untuk menapaki ke dalamnya. Matahari mulai tenggelam di balik bukit, meninggalkan langit merah darah yang menyelimuti desa. Abah Darmo berdiri di tengah lingkaran batu sambil membawa kendi berisi air kembang. Kain jarik telah dibentangkan di atas tanah, dengan bunga 3 warna di sekelilingnya. Asap kemenyan membubung tinggi, membawa aroma menyengat yang memenuhi udara. Wibowo dan Sinta duduk bersila di depan Abah Darmo dengan kepala tertunduk. Sinta menggenggam perutnya dengan tangan gemetar. Ajeng berdiri beberapa langkah di belakang. Tubuhnya terasa dingin dan berat. Abah Darmo mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya dalam dan bergema. Angin tiba-tiba bertiup kencang meski tidak ada tanda-tanda badai. Suara hewan malam menghilang, menyisakan keheningan mencekam. Kera-kera besar bermata merah muncul dari balik pepohonan, duduk membentuk lingkaran mengelilingi tempat ritual. Mereka diam, namun tatapannya menusuk seperti penjaga dunia lain. Abah Darmo mengambil pisau kecil dari dalam kainnya, lalu menggores jari Wibowo. Darah segar diteteskan ke dalam kendi,
lalu diaduk dengan air kembang. Kemudian ia menoleh ke arah Sinta dan meminta izin menyentuh perutnya. Sinta mengangguk pelan lalu berbaring di atas kain jarik. Ajeng menutup mulutnya, nyaris menjerit melihat proses yang mengerikan itu. Abah Darmo mengelus perut Sinta sambil mengucap mantra yang semakin cepat nadanya. Api kemenyan membesar dan bunga di sekelilingnya mulai layu seketika. Suara berat bergema dari bawah tanah, seperti raungan makhluk yang dikurung selama ratusan tahun. Tiba-tiba Sinta menjerit lalu pingsan. Abah Darmo mengambil kain putih dan menyekanya ke perut Sinta. Cairan merah segar merembes dari ujung kain, lalu perlahan menghilang seperti diserap tanah. Ajeng menjerit dalam hati, namun mulutnya seperti dikunci. Wibowo masih duduk diam namun matanya menatap kosong, seolah sedang dirasuki sesuatu. Beberapa saat kemudian, Abah Darmo berdiri dan berkata bahwa ritual telah selesai. Ia mengatakan tumbal telah diterima, dan kekayaan akan datang dalam 7 hari. Wibowo memapah tubuh Sinta yang lemas kembali ke dalam rumah. Ajeng mengikuti dari belakang dengan langkah berat. Malam itu tidak ada yang berbicara. Angin berhembus pelan membawa bau anyir darah dan kemenyan yang belum padam. Ajeng duduk di sudut kamar menatap kosong ke arah langit-langit bilik bambu. Bayangan wajah Sinta, darah dan suara Abah masih berputar di kepalanya. Pagi harinya, Sinta sudah bisa duduk walau wajahnya pucat. Pagi harinya, Sinta sudah bisa duduk walau wajahnya pucat. Wibowo terlihat tenang dan bahkan sedikit lebih cerah dari biasanya. Mereka bersiap meninggalkan tempat itu dan kembali ke Bandung. Abah Darmo hanya memberi pesan singkat, jangan melanggar perjanjian. Perjalanan pulang dilalui dengan sunyi. Ajeng tidak mengatakan apapun. Namun dalam hatinya, sesuatu telah berubah. Ia kini tahu bahwa semua ini nyata. Ritual itu benar-benar terjadi dan tumbal sudah diberikan. Seminggu kemudian, kehidupan Wibowo berubah drastis. Ia diangkat menjadi kepala cabang tanpa melalui proses panjang. Proyek yang selama ini macet tiba-tiba mendapatkan investor. Uang mulai mengalir deras ke rekening pribadinya. Mobil baru terparkir di garasi dan Sinta tak lagi tinggal di rumah kontrakan. Semua terasa seperti mimpi yang jadi nyata. Ajeng menyaksikan itu semua dengan perasaan bercampur aduk. Ia ingin ikut merasakan kemewahan itu, namun hatinya masih diliputi ketakutan. Beberapa minggu kemudian, Ajeng mulai merasa ada yang berubah pada dirinya. Tubuhnya sering merasa lelah dan mual di pagi hari. Setelah memeriksakan diri ke bidan, ia dinyatakan hamil. Berita itu membuatnya terpaku cukup lama di ruang tunggu. Ketika pulang ke rumah, Ajeng memeluk perutnya sambil menangis. Di malam hari Ajeng kembali membuka kertas pemberian Wibowo. Ia memandangi garis-garis kasar itu sambil berpikir keras. Dalam pikirannya hanya ada satu pertanyaan. Apakah dirinya juga sanggup melakukan hal yang sama? Ajeng kembali berdiri di depan rumah tua milik Abah Darmo untuk kedua kalinya. Langit gelap menggantung, seolah mengisyaratkan sesuatu yang tidak beres. Wibowo tidak ikut kali ini, hanya Sinta yang mengantar Ajeng sampai ke gerbang desa. Ajeng datang sendiri karena ia merasa ini adalah tanggung jawabnya. Perutnya yang masih kecil mulai terasa berat, walau usia kandungannya baru menginjak 2 bulan. Abah Darmo menyambutnya dengan pandangan tajam, lalu menyuruhnya masuk tanpa banyak bicara. Suasana rumah itu masih sama seperti sebelumnya, gelap, dingin dan penuh aroma kemenyan. Ajeng duduk bersila di hadapan Abah dengan napasnya yang berat. Abah Darmo menyiapkan perlengkapan ritual dengan tenang, seolah sudah hafal di luar kepala. Kemenyan dinyalakan, kain jarik dibentangkan dan air kembang disiapkan. Ajeng diminta untuk berbaring dan menyerahkan dirinya pada jalannya ritual. Suara mantra kembali menggema dalam bahasa Jawa. Angin mulai berputar-putar di dalam ruangan, membuat api pelita menari liar. Namun tak ada suara raungan dari bawah tanah. Tak ada gerakan dari kera-kera yang biasanya mengelilingi tempat ritual. Malam itu berakhir tanpa tanda apapun. Abah Darmo hanya menggeleng pelan dan berkata bahwa janin belum bisa diambil. Ajeng pulang dengan hati yang gelisah dan pikiran yang semakin kacau. 2 minggu kemudian, ia mencoba lagi pada malam Selasa Kliwon seperti yang diperintahkan Abah.
Ia kembali ke tempat itu dengan harapan yang mulai menipis. Ritual diulang dengan cara yang sama, namun hasilnya tetap tidak bisa. Kain jarik tetap bersih. Kemenyan habis terbakar tanpa pesan gaib apapun. Abah Darmo mulai menunjukkan raut wajah yang berbeda. Ia tidak lagi tenang seperti sebelumnya. Ia menatap Ajeng lama sekali lalu berkata pelan, bahwa ada sesuatu yang menghalangi proses ritual ini. Sesuatu yang lebih kuat dari dirinya dan seluruh alam gaib. Ajeng terdiam, tidak tahu harus merasa lega atau takut. Abah Darmo menyuruhnya kembali pada malam Jumat Legi. Ritual terakhir yang menjadi penentu segalanya. Jika tetap gagal, maka semua akibatnya akan ditanggung sendiri oleh Ajeng. Peringatan itu tidak main-main. Ajeng pulang dengan tubuh lemas dan hati penuh tanda tanya. Di rumah, Diki mulai memperhatikan perubahan sikap istrinya. Namun Ajeng tak punya keberanian untuk bercerita. Ia hanya menyimpan semuanya dalam hati, meski batinnya sudah mulai retak. Hari demi hari Ajeng dihantui mimpi buruk. Ia sering bermimpi ada tangan-tangan hitam yang mencoba meraih perutnya. Dalam mimpi itu ia selalu berlari, namun tubuhnya terasa berat seperti dipenuhi beban yang tak kasat mata. Tiap bangun pagi, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia merasa ada sesuatu yang terus mengawasi. Dan malam Jumat Legi akhirnya tiba. Ajeng kembali ke rumah Abah Darmo untuk terakhir kalinya. Langit gelap tanpa bintang, dan suara malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Di tengah ritual, Abah Darmo menghentikan mantranya secara tiba-tiba. Ia menatap Ajeng dengan wajah pucat, lalu berkata bahwa ia tidak bisa melanjutkan. Ada kekuatan yang menjaga janin dalam kandungan Ajeng. Kekuatan itu tidak berasal dari dunia ini. Abah Darmo mundur 3 langkah, dan menyatakan bahwa ia tidak berani melawan penjaga tersebut. Ajeng membeku di tempat. Tubuhnya menggigil tanpa alasan. Abah Darmo menutup ritual dengan cepat, lalu menyuruh Ajeng pergi dan jangan pernah kembali. Ia berkata bahwa jika dipaksakan, nyawa Ajeng sendiri bisa menjadi gantinya. Ajeng pulang malam itu dengan perasaan campur aduk, antara takut, bingung dan mungkin sedikit lega. Namun dalam hatinya, ia mulai sadar bahwa jalan yang ia tempuh bukanlah jalan biasa. Dan mungkin kegagalan ini adalah bentuk perlindungan dari sesuatu yang tak ia pahami sepenuhnya. 6 bulan kehamilan membuat tubuh Ajeng semakin berat dan mudah lelah. Hari itu, Ajeng sedang sendirian di rumah karena Diki sedang dinas keluar kota. Ia berusaha menuruni tangga rumah sambil membawa keranjang cucian kotor. Langkahnya goyah karena lantai sedikit licin setelah pel basah belum benar-benar kering. Tanpa sempat berpegangan, tubuh Ajeng melayang jatuh menuruni anak tangga. Tubuhnya menghantam lantai dengan keras. Ajeng menjerit pelan lalu pingsan di tempat. Tetangga yang mendengar suara keras itu langsung datang menolong. Ajeng dibawa ke puskesmas terdekat dengan tubuh yang tak bisa digerakkan. Dokter menyatakan Ajeng mengalami patah tulang panggul dan harus menjalani perawatan. Ia juga mengalami syok ringan dan sempat tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Syukurnya, janin dalam kandungannya masih selamat meski sempat terguncang. Namun dokter menyarankan agar Ajeng istirahat total hingga persalinan. Setelah kembali ke rumah, Ajeng merasa hidupnya seperti dihukum. Tubuhnya lemah dan tak bisa banyak bergerak. Ia hanya bisa terbaring di atas ranjang dan mengandalkan bantuan orang lain. Dalam sepi, pikirannya terus dihantui perasaan bersalah. Ia teringat ritual pesugihan yang pernah ia lakukan di hadapan Abah Darmo. Rasa takut mulai merambat dalam hati Ajeng. Ia yakin kecelakaan ini bukan sekedar kebetulan. Ada sesuatu yang ingin memperingatkannya, atau bahkan menghukumnya. Malam hari, ia mulai sering mendengar suara-suara aneh dari langit-langit rumah. Langkah kaki samar, desahan halus dan bayangan di ujung mata. Ajeng tak berani menceritakan itu pada siapapun termasuk Diki. Ia takut dianggap stres karena trauma kecelakaan. Namun batinnya tahu, ini bukan hal biasa. Rasa sakit di tubuh seolah jadi peringatan dari alam gaib. Ajeng merasa ada yang mengintai, mengawasi gerak-geriknya dari dunia lain. Sesekali ia merasa seperti ada tangan dingin menyentuh perutnya saat tidur. Tapi ketika membuka mata, tak ada siapapun di sana.
Kemenyan yang biasa ia simpan untuk ritual dulu, kini ia bakar tiap malam untuk mengusir rasa takut. Tapi asap wangi itu justru membuat bayangan-bayangan gelap semakin nyata. Ajeng mulai sadar bahwa semua ini adalah akibat dari langkah sesat yang ia ambil. Ia merasa tubuhnya sudah menjadi sasaran energi gelap. Perlahan, ia mulai menerima kenyataan bahwa ritual pesugihan bukan hanya soal tumbal, namun juga tentang menggadaikan diri pada kekuatan yang tak pernah bisa dia kendalikan. Tangisan kecil terdengar tiap malam, padahal belum ada bayi yang lahir. Ajeng yakin itu bukan tangisan biasa. Ia merasa suara itu berasal dari janin-janin yang dijadikan tumbal oleh mereka yang telah berhasil. Rasa bersalah menumpuk dan membanjiri pikirannya tiap detik. Ia tak kuasa menahan air mata yang turun diam-diam di tengah malam. Suatu malam, di dalam tidurnya, ia bermimpi berjalan di jalan setapak. Di ujung jalan, ada banyak tangan mungil yang melambai-lambai kepadanya. Ajeng terbangun dengan keringat dingin dan tubuh gemetar. Ia beristighfar berkali-kali, mencoba menenangkan dirinya. Hari-hari setelah itu dilalui dengan doa dan renungan panjang. Ajeng tak lagi memikirkan kekayaan atau pelarian dari rasa sakit. Ia hanya ingin pulih dan melahirkan bayinya dengan selamat. Ia juga ingin keluar dari belenggu kegelapan yang selama ini dia kejar. Tubuhnya memang belum bisa bergerak bebas, tapi hatinya mulai bergerak. Bergerak ke arah cahaya yang perlahan mulai ia lihat di ujung lorong hidupnya. Ajeng mulai percaya bahwa mungkin ini adalah cara Tuhan menyelamatkannya. Dengan menjatuhkannya, agar ia tak terjatuh lebih dalam ke jurang tak berdasar. Dalam diam Ajeng berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan meninggalkan semua hubungan dengan dunia gelap itu. Ia akan meminta maaf pada dirinya, pada anaknya dan pada Tuhan. Sebab kini ia tahu, apa yang dulu ia kejar adalah fata morgana yang mengantar pada kehancuran. Dan luka ini adalah harga dari sebuah peringatan. Hari-hari Ajeng di ranjang pemulihan terasa sangat lambat. Tubuhnya yang dulu aktif kini hanya bisa berbaring dan menatap langit-langit kamar. Namun justru dalam kesunyian itu, pikirannya menjadi lebih jernih. Ia mulai mengingat kembali semua keputusan bodoh yang pernah ia ambil. Dari awal perkenalannya dengan Wibowo, hingga langkah kaki menuju rumah Abah Darmo. Setiap momen itu kini terasa seperti duri yang menyakitkan. Ajeng mulai bertanya pada dirinya sendiri, mengapa ia begitu mudah terpengaruh? Mengapa ia begitu nekat hanya karena perasaan marah dan kecewa terhadap Diki? Air mata menetes pelan setiap kali bayinya menendang dari dalam perut. Ia sadar, janin itu adalah satu-satunya hal yang masih bersih dalam hidupnya. Anak itu belum tahu apapun, tapi hampir dijadikan tumbal demi ambisi ibunya sendiri. Ajeng merasa sangat berdosa. Setiap malam, ia membaca doa dengan suara pelan sambil mengelus perutnya. Ia mohon ampun kepada Tuhan atas semua kesalahannya. Ia mohon perlindungan untuk anaknya yang belum lahir. Pikiran tentang pesugihan kini menjadi seperti mimpi buruk yang tak ingin ia ingat lagi. Ia bahkan mulai membuang semua benda yang pernah berkaitan dengan ritual itu. Bunga kering, kain jarik dan botol kemenyan ia bakar di halaman belakang. Asap hitam yang membubung tinggi terasa seperti simbol pelepasan dari masa kelam. Ajeng merasa lebih ringan setelah itu. Ia memutuskan untuk berhenti bekerja dan fokus sepenuhnya menjadi istri dan calon ibu. Saat Diki pulang dari dinas dan melihat keadaan Ajeng, ia sempat terkejut. Namun Diki perlahan mulai berubah. Ia menjadi lebih perhatian, lebih sering tinggal di rumah dan lebih banyak mendengarkan cerita Ajeng. Ajeng tidak pernah menceritakan soal ritual pesugihan secara gamblang. Ia hanya bilang bahwa ia pernah hampir tersesat karena terlalu jauh dari nilai-nilai hidup. Diki memahami dan memeluk Ajeng tanpa bertanya terlalu banyak. Dalam pelukan itu, Ajeng merasa sedikit lebih tenang. Mereka mulai sering berdoa bersama sebelum tidur. Ajeng juga sering minta maaf kepada bayinya, berharap anak itu tumbuh tanpa beban dosa ibunya. Suatu malam, Ajeng bermimpi melihat seorang wanita tua berpakaian putih duduk di pinggir ranjangnya. Wanita itu hanya menatapnya sambil tersenyum lalu menghilang perlahan. Pagi harinya, Ajeng merasa tubuhnya lebih hangat dan ringan. Ia bisa sedikit menggerakkan pinggulnya,
sesuatu yang sebelumnya sangat sakit untuk dilakukan. Pemulihannya berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan dokter. Ajeng percaya, itu adalah jawaban dari penyesalan dan tobatnya. Ia mulai rajin mendengarkan ceramah agama dan memperdalam pemahaman spiritualnya. Semua itu ia lakukan bukan karena takut, tapi karena benar-benar ingin kembali ke jalan yang lurus. Ketika hari persalinan tiba, Ajeng merasa sangat cemas. Namun proses itu berjalan lancar. Seorang bayi laki-laki lahir dengan tangis kencang dan tubuh sehat. Ajeng menangis saat pertama kali memeluk anaknya. Tangisan yang bukan karena sakit, tapi karena rasa syukur yang tak terhingga. Ia memberi nama anak itu Galang, yang berarti penopang. Karena ia yakin, kehadiran anak itu adalah penopang hidupnya yang rapuh. Hari-hari setelah itu diisi dengan kesibukan sebagai ibu. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, Ajeng menjalani semua dengan ikhlas. Ia merasa hidupnya kini memiliki tujuan baru. Bukan lagi soal kekayaan atau bukan soal pelarian dari luka, tapi tentang membesarkan anaknya dengan cinta yang tulus. Ajeng juga mulai aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan rumah. Ia membantu ibu-ibu lain yang kesulitan, terutama mereka yang sedang hamil atau menyusui. Dari situ, Ajeng merasakan kedamaian yang dulu tidak pernah ia rasakan saat mengejar pesugihan. Diki juga semakin akrab dengan anaknya. Ia sering menggendong Galang dan menidurkannya dengan nyanyian lembut. Ajeng tahu, keluarganya masih jauh dari sempurna, tapi mereka belajar untuk saling menerima dan memperbaiki diri. Ia tak lagi menengok ke masa lalu, karena masa depan kini ada dalam pelukannya. Dan semua kesalahan telah ia kubur bersama kemenyan terakhir yang ia bakar. Ajeng menatap wajah Galang yang tertidur di dadanya. Ia berjanji dalam hati, bahwa anak itu tidak akan pernah mengenal dunia pesugihan, yang pernah nyaris membunuh mereka berdua. Ajeng telah kembali, bukan sebagai wanita lemah yang penuh dendam, tapi sebagai ibu yang memilih cahaya meski sempat tenggelam dalam kegelapan. Wibowo tidak pernah menghubungi Ajeng lagi sejak mereka pulang dari Jawa Tengah. Namun kabar tentang dirinya tak pernah absen terdengar dari teman sekantor Ajeng yang masih sering mengirim kabar. Wibowo tiba-tiba menjadi kepala cabang sebuah perusahaan besar yang mengelola proyek properti di luar kota. Ia tampak selalu berpakaian rapi dan penuh wibawa dalam setiap unggahan fotonya di media sosial. Tak sedikit yang menganggap Wibowo sebagai contoh orang sukses, karena mampu mengangkat derajat hidupnya dalam waktu cepat. Namun di balik sorot kamera dan kemewahan hidup yang ditampilkannya, Wibowo menyimpan rahasia gelap yang tak pernah bisa ia bagikan pada siapapun. Sinta pun terlihat masih mendampingi Wibowo, walau status mereka tidak pernah berubah menjadi suami istri. Mereka tinggal bersama diam-diam di salah satu apartemen mewah, yang katanya dibeli tunai oleh Wibowo tanpa bantuan kredit. Sinta kembali hamil beberapa bulan setelah ritual pertama. Namun tak lama setelah itu, Wibowo menghubungi seseorang yang ternyata adalah orang suruhan Abah Darmo. Malam Jumat Legi, mereka kembali ke tempat itu, ke desa yang masih dikelilingi kera-kera misterius. Sinta menyerahkan kandungannya yang kedua dengan air mata dan tubuh yang gemetar. Tak ada penolakan dari janin kali ini. Proses berjalan lancar seperti yang mereka harapkan. Mereka kembali dengan wajah datar namun kantong penuh uang. Setiap usaha Wibowo yang ia rintis setelah ritual itu selalu berhasil. Ia membuka 2 usaha baru, dan masing-masing berkembang pesat dalam hitungan bulan. Namun keberhasilan itu mulai diiringi dengan gangguan aneh yang tidak masuk akal. Wibowo sering terbangun di tengah malam, karena mendengar suara tangisan bayi dari bawah tempat tidurnya. Awalnya ia kira suara itu berasal dari unit lain, tapi semakin hari suaranya makin jelas, seperti berasal dari dalam tubuhnya sendiri. Sinta pun mulai bermimpi buruk. Ia melihat dirinya berdiri di tengah kuburan bayi, yang setiap gundukannya masih basah. Wibowo mencoba mengalihkan perhatian, dengan bersedekah dan menyumbang ke panti asuhan. Namun suara tangisan itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia bahkan pernah menemukan darah segar mengalir dari keran kamar mandi. Sinta mulai mengalami keguguran tanpa sebab yang jelas. 3 kali berturut-turut, dan setiap keguguran diikuti oleh gangguan yang lebih parah.
Wibowo juga merasa tubuhnya menjadi lebih cepat lelah. Wajahnya yang dulunya tampak cerah, kini mulai dipenuhi lingkar hitam dan keriput. Meski usianya belum genap 40 tahun, orang-orang di sekitarnya mulai menjauhi Wibowo tanpa alasan yang pasti. Ia seringkali terlihat berbicara sendiri di ruang kerjanya. Tangan kanannya gemetar setiap kali memegang pena, dan malam-malamnya dihabiskan dengan terjaga menatap langit-langit kamar. Sinta akhirnya memutuskan pergi tanpa pamit. Ia meninggalkan sepucuk surat yang berisi permintaan maaf, dan rasa takut yang tidak bisa ia jelaskan. Sejak saat itu, Wibowo benar-benar sendiri. Ia masih terlihat kaya, masih punya rumah besar dan mobil mewah, tapi kosong dari dalam. Ia pernah mencoba menghubungi Abah Darmo, tapi nomor yang dulu aktif, kini sudah tidak bisa dihubungi lagi. Wibowo mulai mengunjungi dukun-dukun lain, namun tak ada yang sanggup menenangkan kegelisahan yang terus memburunya. Ia bahkan pernah melihat bayangan seorang bayi, duduk di kursi belakang mobilnya saat melintas di malam hari. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatapnya tanpa bola mata. Wibowo semakin terpuruk. Usahanya mulai redup, dan karyawan-karyawannya satu persatu mengundurkan diri. Ia menyadari bahwa kesuksesan yang ia raih bukanlah berkah, melainkan hutang yang kini ditagih oleh kekuatan tak kasat mata. Namun semuanya sudah terlambat. Ia sudah terlanjur menyerahkan lebih dari sekedar janin. Ia telah menyerahkan jiwanya.